Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih bisa melanjutkan pertemuan kita pada hari ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hukum 2 termodinamika dan penerapannya. Adapun kompetensi dasar yang harus kita capai setelah melalui pembelajaran pada hari ini, yang pertama, menganalisis perubahan gas ideal dan menerapkan hukum termodinamika. Yang kedua, membuat karya atau model penerapan hukum 2 termodinamika beserta presentasi makna fisiknya. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang harus kita capai, yang pertama, memahami siklus Carnot dan mesin Calor. Yang kedua, memahami dan menganalisis hukum kedua termodinamika. Nah, yang pertama yang akan kita bahas pada hari ini adalah mesin Calor. Nah, apa sih mesin Calor itu? Mesin Calor adalah suatu alat yang mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Nah, contohnya pada mesin mobil, energi panas hasil pembakaran bahan bakar ini kemudian diubah menjadi energi gerak yang akan menggerakkan mesin sehingga mesin mobil ini bisa bergerak. Jadi energi panas dari hasil pembakaran bahan bakar seperti bensin, solar pada mobil itu akan diubah menjadi energi gerak yang dapat menggerakkan mesin. Nah, selanjutnya contoh lain dari mesin Calor adalah pembangkit tenaga listrik. Nah, batu bara atau bahan bakar lain ini pada pembangkit tenaga listrik dibakar dan menjadi energi panas. Nah, energi panas yang dihasilkan akan mengubah wujud air menjadi uap. Nah, uap ini akan diarahkan kepada sudut-sudut sebuah turbin, kemudian membuat sudut-sudut di turbin ini bisa berputar. Nah, akhirnya energi mekanik hasil dari putaran turbin tersebut akan digunakan untuk menggerakkan generator listrik. Nah, sebuah mesin Calor membawa sejumlah fluida kerja melalui suatu proses siklus dengan ada 3 tahap. Yang pertama, Calor diserap dari sumber suhu tinggi meningkatkan energi dalam mesin. Kemudian mengubah sebagian energi dalam ini menjadi usaha mekanik. Kemudian sisa dari energi ini kemudian dibuang menuju ke sebuah sumber energi rendah. Nah, perhatikan gambar berikut. Sesuai dengan penjelasan di atas tadi, 3 poin ini. Nah, Calor diserap dari suatu sumber suhu tinggi. Jadi ini sumber suhu tingginya yang akan meningkatkan energi dalam mesin. Calor yang diserap oleh sumber suhu tinggi ini disebut Q1. Kemudian mengubah sebagian energi dalam ini ke usaha mekanik. Nah, usaha mekaniknya itu ini adalah W. Selanjutnya, energi sisa sebagian Calor dibuang ke sumber energi rendah. Nah, Calor sisa inilah Q2 yang kemudian dibuang, lihat tanda panahnya, menuju ke sumber dingin atau T2. Selanjutnya, hukum 2 termodinamika. Nah, yang pertama menurut Rudolf Clausius, Calor tidak mungkin berpindah dari sistem bersuhu rendah ke sistem bersuhu tinggi secara spontan. Nah, yang kedua, menurut Kelvin Planck, tidak ada mesin yang mengubah seluruh Calor yang masuk menjadi usaha. Yang ketiga, jika suatu sistem mengalami perubahan secara spontan, maka perubahan akan berarah sedemikian rupa, sehingga entropi sistem akan bertambah atau akan tetap nilainya. Nah, untuk materi entropi kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Perhatikan dulu yang pertama menurut Rudolf Clausius, Calor tidak mungkin berpindah dari sistem bersuhu rendah ke sistem bersuhu tinggi secara spontan. Jadi, Calor ini, seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa Calor itu selalu mengalir dari atau berpindah dari suhu yang bersuhu tinggi
menuju ke suhu yang rendah. Nah, menurut Rudolf Clausius ini, kalor tidak mungkin berpindah dari sistem bersuhu rendah ke sistem bersuhu tinggi secara spontan. Jadi dia tidak bisa berpindah atau sebaliknya dari suhu rendah ke suhu tinggi itu secara spontan atau secara alami. Dia harus melakukan atau menggunakan usaha tambahan atau energi tambahan dari lingkungannya. Nah, selanjutnya menurut Kelvin Planck, tidak ada mesin yang mengubah seluruh kalor yang masuk menjadi usaha. Nah, misalkan kita menyentuhkan benda panas ke benda dingin, kalor secara spontan akan mengalir dari benda panas ke benda dingin. Misalnya, jika sebuah kubus es kecil dicelupkan ke dalam secangkir air kopi panas, maka kalor akan mengalir dari air kopi panas ke kubus es sampai suhu keduanya sama. Nah, prinsip kekekalan energi pada hukum 1 termodinamika tidak menjelaskan kepada kita bagaimana arah kalor mengalir. Bagi hukum 1 termodinamika, tidaklah bertentangan apabila kalor mengalir dari kubus es ke air kopi panas selama energinya kekal. Jadi menurut hukum 1 termodinamika, kalor ini tidak masalah apabila dia mengalir dari suhu rendah ke suhu tinggi ataupun sebaliknya. Jadi menurut hukum 1 termodinamika ini, kalor bisa mengalir dari arah mana saja. Nah, dapatkah kalor juga mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda panas? Dalam kasus tersebut, dari es ke air kopi panas. Nah, hukum kedua termodinamika menyatakan bahwa kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak pernah mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Jadi sejalan yang dikatakan oleh Rudolf Clausius tadi, bahwa kalor ini tidak mungkin berpindah dari sistem bersuhu rendah ke sistem bersuhu tinggi secara spontan. Dia harus menggunakan usaha atau energi tambahan dari lingkungan. Nah, dapatkah kita mengambil energi dari sumber dingin dan memindahkan seluruhnya ke sumber panas tanpa memberikan energi pada benda tersebut untuk melakukan usaha? Ternyata tidak bisa. Tidak ada mesin yang dapat mengubah seluruh kalor yang masuk menjadi usaha. Jadi mesin kalor ini tidak bisa mengubah seluruh kalor yang ada menjadi usaha. Jadi hanya sebagian yang bisa berubah menjadi sebuah usaha. Selanjutnya, siklus Carnot. Nah, sebelum kita membahas mengenai siklus Carnot, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu reversible dan apa itu irreversible. Nah, reversible ini adalah proses dari termodinamika yang arahnya dapat dibalik. Jadi misalkan dari suhu tinggi ke suhu rendah bisa berubah menjadi dari suhu rendah ke suhu tinggi. Nah, sedangkan irreversible ini sebaliknya, yaitu arah dari proses termodinamika ini tidak dapat dibalik. Nah, siklus Carnot adalah sebuah siklus reversible yang dikemukakan pertama kali oleh Nicolas Leonard Sadi Carnot pada tahun 1824. Nah, siklus Carnot ini adalah proses termodinamika yang dialami oleh zat kerja pada mesin Carnot. Siklus ini terdiri dari 2 proses isotermal dan 2 proses adiabatik. Seperti pada gambar. Nah, untuk langkah 1, siklus diawali dengan wadah silinder yang kontak langsung dengan sumber kalor. Jadi ini adalah wadah silinder yang kontak langsung dengan sumber kalor, suhu T1. Nah, saat fluida ini bekerja atau gas ini bekerja, dia mengambil sejumlah kalor kalor Q1. Dia mengambil kalor Q1 pada suhu tinggi T1. Nah, karena sistem menyerap kalor dalam suatu proses reversible atau dapat dibalik, suhu sistem sama dengan suhu sumber. Jadi suhu sistem sama dengan suhu sumber. Sehingga proses ini dinamakan dengan proses isotermal. Nah, sejak kalor diserap, gas memuai dan melakukan usaha pada pengisap.
Selama proses isotermal ini, energi dalam sistem tidak berubah sehingga sesuai dengan hukum pertama termodinamika yang dimana usaha dilakukan oleh sistem sama dengan masukkan kalor Q1. Selanjutnya, langkah 2, silinder kemudian bergerak ke badan berisolasi. Saat masukkan kalor adalah 0, beban pada pengisap dikurangi dan gas memuai. Nah, saat gas melakukan usaha dengan melakukan pemuaian, energi dalamnya harus berkurang. Pemuaian ini disertai dengan pengurangan suhu sepanjang BC sampai silinder mencapai suhu yang sama dengan penampung kalor. Nah, langkah berikutnya, silinder digerakkan ke penampung kalor. Di sini gas mengalami proses pemanfaatan isotermal. Saat sejumlah kalor Q2 dibuang ke sumber suhu dingin atau sumber suhu rendah, seperti pada proses isotermal sebelumnya, masukkan kalor sama dengan usaha yang dilakukan. Akan tetapi, dalam kasus ini, kalor dikeluarkan, bukan diserap, sehingga usahanya menjadi negatif. Nah, selanjutnya pada langkah terakhir, silinder digerakkan kembali ke badan berisolasi. Beban pada pengisap ditambah dan gas mengalami pemanfaatan adiabatik. Karena volume berkurang, energi dalam dan suhu naik. Ketika suhu gas sekali lagi mencapai suhu sumber kalor, silinder dipindahkan ke sumber kalor dan siklus dimulai kembali. Dalam jalan seperti ini, energi fluida kerja kembali ke energi dalam yang sama dengan yang dimilikinya pada awal siklus. Jadi inti yang harus kalian pahami pada siklus Carnot ini adalah bahwa siklus ini terdiri dari 2 proses isotermal, yaitu pada langkah 1 dan langkah 2, dan 2 kali proses pemanfaatan atau pemuaian adiabatik. Nah, untuk diskusi kita pada hari ini, kita akan melakukan diskusi pada grup WA. Yang pertama, apa yang menyebabkan gelas yang berisi air es itu bisa berembun, atau di luar gelasnya itu ada embun-embun air. Selanjutnya, apa yang menyebabkan kulkas yang kita gunakan di rumah memiliki suhu yang dingin? Nah, yang ketiga, apakah terdapat kesamaan konsep antara prinsip kerja dari kulkas dan AC? Nah, sekian untuk pertemuan kita pada hari ini, materi kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan melakukan diskusi 3 pertanyaan ini pada grup WA. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.